Sebenarnya ini juga ada dalam, kalau kita bicara masalah bohong dan tidak, ada dalam surat An-Nur ya, gitu, surat ke-24 di ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Lau a'id samitumuhu zanal mu'minuna wal mu'minahu bi anfusihim kairan. Kita pernah menyaksikan dulu bagaimana agama ini dijadikan sebagai panggung mobilisasi massa, sebagai panggung politik. HTI, FPI, dan berbagai gerakan lain yang pada awalnya mengklaim amar ma'ruf nahi mungkar tetapi berakhir pada polarisasi, ketegangan sosial, bahkan delegitimasi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, beredar video Roy Suryo di mana dia lagi ceramah di dalam masjid, sahabat, dan sepertinya ini ceramah subuh ya, dan difasilitasi oleh salah satu komunitas yaitu Pejuang Subuh di kawasan Setiabudi. Saya kira ini bukan lagi sekedar ekspresi pribadi, tapi ini sudah memasuki wilayah yang jauh lebih sensitif. Penggunaan ruang sakral untuk membingkai konflik politik sebagai perjuangan agama. Ini hal yang menurut saya sudah sangat kebablasan, sangat berbahaya kalau ini dibiarkan terjadi secara terus-menerus. Dan hemat saya, yang problematik di sini bukan semata siapa Roy Suryo, tetapi apa yang ia lakukan di mimbar. Isi ceramah tersebut tidak berbicara tentang akhlak, apalagi tentang tauhid atau perbaikan umat. Yang ditonjolkan justru narasi personal, bagaimana mereka menganggap dirinya sebagai pejuang dan dikriminalisasi oleh negara, sahabat. Dan untuk lebih jelasnya, ini coba kita cek dulu videonya sebelum kita reaksi lebih dalam. Beberapa orang, termasuk saya, termasuk Dr. Resmond, termasuk Dr. Tifa, kemudian sekarang mengalami satu nasib. Tapi insya Allah Bapak dan Ibu, kami tetap terus melaksanakannya. Kami hanya berpegang pada insya Allah apa yang kita teliti dan apa yang kita lakukan itu tetap pada jalannya. Dan sebenarnya ini juga ada dalam, kalau kita bicara masalah bohong dan tidak, ada dalam surat An-Nur ya, gitu, surat ke-24 di ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Lau a'id samitumuhu zanal mu'minuna wal mu'minahu bi anfusihim kairan wa khalu hazaifun mubin. Artinya, mengapa ketika kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik kepada diri mereka sendiri dan berkata, apakah ini sebuah kebohongan yang nyata? Kita menyatakan tidak kepada penguasa. Resikonya Bapak dan Ibu, ya yang seperti yang saya alami. Kacau ini. Saya di depan Bapak dan Ibu, mohon maaf, sekarang statusnya tersangka atas kasus ketika saya mencoba membongkar atau kami membongkar. Tapi nggak apa-apa Bapak dan Ibu, kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, kacau kalau memang ini. kita yakin benar dan insya Allah itu benar, nggak Bisa loh. tersangkanya juga udah lama sampai dengan sekarang juga masih jalan aja, jadi ya terus aja, ya nggak ada masalah. Nah, inilah bahayanya, sahabat ya. Kalau orang ikut-ikutan apa yang dipertontonkan oleh Roy Panci ini sudah mirip-mirip gaya HTI dan FPI dulu. Bayangkan ayat Al-Quran digunakan sebagai alat legitimasi moral untuk membenarkan konflik hukum dan politik yang sedang ia hadapi. Karena itu di titik inilah sesungguhnya bahaya itu muncul, sahabat. Sebab masjid adalah ruang persatuan umat. Tetapi ketika mimbar dijadikan sebagai tempat untuk mengikat atau untuk memanasi emosi jamaah, maka pasti cepat atau lambat ini akan membuat rakyat kita, umat kita terpolarisasi. Apalagi dengan framing melawan kemungkaran. Maka batas antara dakwah dan provokasi saya kira betul-betul menjadi sangat kabur di sini.
Oleh sebab itu saya dapat menyimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Roy Suryo ini bukan lagi dalam posisi sebagai seorang pendakwah. Karena memang dia bukan pendakwah. Ini orang kerjanya ngibul. Jadi saya garis bawahi ya, ini bukan dakwah. Tapi ini adalah framing politik dengan simbol agama. Menjadikan agama sebagai alat politik. Ini sangat berbahaya sekali. Dan sejauh ini Indonesia sudah memberi pelajaran panjang. Kita pernah menyaksikan dulu bagaimana agama ini dijadikan sebagai panggung mobilisasi massa, sebagai panggung politik. HTI, FPI, dan berbagai gerakan lain yang pada awalnya mengklaim amar ma'ruf nahi mungkar tetapi berakhir pada polarisasi, ketegangan sosial, bahkan delegitimasi negara. Pola yang dipertontonkan oleh Roy Suryo sekali lagi ini mirip secara struktural, meskipun aktor dan eskalanya berbeda. Bayangkan saja, kasus pribadi dibingkai sebagai kezaliman sistemik. Ayat suci dipakai sebagai stempel kebenaran mutlak. Jamaah diposisikan sebagai umat yang tertindas. Lalu negara dan hukum dipersepsikan sebagai musuh moral. Sekali lagi sahabat, ini bukan persoalan Roy Suryo semata. Ini persoalan normalisasi mimbar sebagai alat politik. Nah, jika praktek ini dibiarkan, maka masjid berlahan kehilangan fungsinya sebagai ruang ibadah dan berubah menjadi arena agitasi emosional jamaah. Umat tidak lagi diajak berpikir jernih, tetapi digiring pada rasa marah dan kecurigaan terhadap pemerintah. Ini mengarah pada tindakan makar ini. Islam tidak pernah mengajarkan menjadikan ayat sebagai tameng kepentingan pribadi. Tidak ada itu. Semakin kurang ngajar saja mereka ini. Saya marah betul karena ini sudah bicara soal agama. Agama diseret-seret dijadikan sebagai alat politik. Ini akan membuat kita seperti Timur Tengah. Makanya kalau yang begini-begini saya marah betul sini. Kasihan umat digiring-giring terus. Dan yang paling bermasalah sebenarnya adalah yang memfasilitasi Roy Panci ini, penjual subuh. Ya memang rata-rata mereka di sana itu adalah orang yang dalam tanda petik ya memiliki paham yang berbeda lah dengan kelompok Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Agak-agak ke kanan mereka cara paham agamanya. Inilah yang memfasilitasi Roy Panci ini. Kenapa tidak diusir saja? Al-Quran dijadikan sebagai pembelaan diri. Luar biasa. Mimbar subuh sekali lagi bukan ruang klarifikasi kasus hukum. Itu harus dicatat baik-baik. Saya kira yang namanya kritik terhadap kekuasaan itu sah-sah saja. Menyuarakan ketidakadilan sah. Tapi menarik emosi keagamaan jamaah untuk kepentingan konflik politik pribadi itu harus digaris merah sahabat. Sebab jika umat diam, pola ini akan berulang. Makanya saya keras kalau bicara soal penggiringan mimbar agama masuk dalam wilayah politik. Saya tidak mau kita menjadi seperti Timur Tengah. Lihat Iran di sana. Lihat bagaimana Suriah. Apa kalian mau umat Islam terpecah belah hanya untuk kepentingan politik kalian? Luar biasa mereka semua ini. Memang dari dulu saya curiga bahwa gerakan ini sudah disusupi oleh Islam garis keras. Ini pola-pola ini kan pola-pola FPI dan HTI ini. Jadi sekali lagi sahabat, ini bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah secara hukum. Tapi ini soal menjaga kesucian ruang ibadah dari eksploitasi politik yang dilakukan oleh Panci CS ini. Saya mohon maaf ini Pak Roy. Anda terlalu kurang ajar ini menjadikan mimbar sebagai alat agitasi politik. Menjadikan jamaah sebagai objek framingan narasi kebohongan yang terus Anda produksi terus secara
konsisten seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Lalu kamu ikat dengan ayat suci Al-Quran. Luar biasa kamu semua ini. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.